Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat pagi saya ucapkan, senang sekali rasanya dapat menyambut Bapak Ibu dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai aktivitas panjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau minta Tuhan pimpin untuk perjalanan kita di sepanjang hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin hidup kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur Tuhan dengan keadaan yang baik Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami meminta pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini boleh seturut sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita mungkin saat ini sedang di dalam kondisi yang tidak baik. Namun biarlah melalui lagu ini kita boleh memiliki damai di hati kita, karena hanya Yesuslah yang dapat memberi damai di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku miliki damai. Ku punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun. Damai di hatiku karena Yesus di dalamku. Ku berserah penuh. Mari katakan dari awal lagi, lebih sungguh. Ku punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun. Ku miliki damai di hatiku karena Yesus di dalamku. Ku berserah penuh. Kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang. Ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang. Lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami boleh memiliki damai di hati kami. Punya damai di hatiku yang tak tergantikan oleh apapun. Ku miliki damai di hatiku karena Yesus di dalamku. Ku berserah penuh. Ku punya damai. Ku punya damai. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan, di dalam hati kami tidak akan pernah merasa puas Tuhan, karena ada satu rongga kosong yang dapat diisi oleh Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, damai yang kami punya ini Tuhan, semuanya bersumber daripadamu saja Yesus. Oleh karena kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Yesus di dalamku, Ku berserah penuh, oh, ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang, lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Kami tak mau takut, kami tak mau bimbang Tuhan. Ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang, lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Ku tak perlu takut, ku tak perlu takut, ku tak perlu bimbang, lewati badai cobaan, gelombang kehidupan, karena ku tahu, karena ku yakin ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Ada damai yang kau berikan Tuhan, ada damai di hatiku diberikan Tuhanku. Kau yang beri damai dalam hidup kami Yesus. Damai di hatiku diberikan Tuhanku. Terima kasih atas damai yang kau berikan. Kasih-Mu Yesus membuat kami merasa bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau yang menebus kami. Kasih-Mu Tuhan, Kau beri damai di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin belakangan ini kita merasa hidup kita begitu sulit, begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, seperti masalah tidak ada ujungnya. Namun biarlah melalui lagu ini kita boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita.
apapun yang terjadi di sepanjang hidup kita, kita percaya bila kita berjalan bersama Yesus, itu adalah perjalanan yang indah di dalam hidup kita. Kami mau berjalan bersamamu, Yesus. Ku berjalan bersamamu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karenamu. Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Sampai kapan akhir perjalanan hidupku, terasa tak berujung, namun ku tahu di balik semua poros hidupku. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir perjalanan hidupku, serasa tak tahu di balik semua ini ada Yesus, poros hidupku. Kami mau berjalan bersama Engkau, Yesus. Ku berjalan bersamamu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karenamu. Yesus, Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Ku berjalan bersamamu, melewati badai hidup. Ku tak gentar, ku tak takut karenamu. Yesus, Yesus, Kaulah yang ku perlu sampai akhir hidupku. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Perjalanan indah bersamamu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Kembali di pagi hari ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita sehari-hari, bekerja, bisnis, apapun yang kita lakukan, saudara.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami setiap hari kami selalu mendapatkan berkat yang baru dari pagi sampai malam, Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami ingin mendengar pesan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya manusia ketika dilahirkan itu masih kosong. Bayi itu kosong. Dia tidak tahu apa-apa, pengertiannya pun masih nol. Ia mulai belajar terhadap orang tuanya pastinya. Yang terutama terhadap ibunya dulu. Ia minum susu ibunya. Dari situ ia merasakan kehangatan kasih dari ibunya. Dan tentu saja ada suara ayahnya yang dia kenal. Nah, ketika bayi dari kosong ia belajar. Belajar yang pertama kali itu cinta. Ia bisa merasakan, meskipun ia belum bisa bicara, belum bisa apa-apa, tapi ia merasakan kehangatan, kenyamanan, perlindungan, cintanya sang ibu. Seorang bayi ada dalam gendongan ibu, dia tenang, saudara. Nah, harusnya ketika kita menjadi dewasa, kita mengharapkan kita ada di tangan Tuhan. Setiap harinya ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh merasa tenang, nyaman, damai, sejahtera. Itulah kehendak Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah manusia suka tidak mendengar suara Tuhan, tidak mau dinasihati. Ya, bukan tidak mengerti, kadang-kadang sudah mengerti pun tidak mau melakukannya. Karena punya keinginan sendiri. Seperti pada mulanya manusia jatuh dalam dosa. Kan Adam dan Hawa tahu Tuhan melarang makan buah itu, bukan? Tapi mereka makan juga. Mereka punya agenda sendiri, makanya itu yang namanya memberontak. Ya, dalam hidup ini juga begitu. Jika saudara bekerja di kantor, saudara taat kepada pimpinan, diarahkan kemana, ya kan? Kalau enggak ya jangan kerja di kantor itu. Nanti saudara enggak jadi berkat. Sama dengan kalau kita melayani di gereja, dengarkan suara gembala saudara. Kecuali kalau diajar yang tidak benar, nah tinggalkan, jangan ditaati. Tapi kalau segala sesuatu dalam kebenaran, taati saja saudara. Nurut saja seperti anak kecil. Nanti kita akan bersama-sama diarahkan. Tuhan maunya begitu. Kita itu semua satu tim, satu keluarga, orang-orang percaya. Tugas kita adalah membinasakan pekerjaan iblis, seperti Tuhan Yesus. Kita melanjutkan pekerjaan keselamatan ini dengan membagikan kebenaran, dengan hidup suci sehingga orang lain tidak menemui kesalahan dalam diri kita. Tidak ada agenda yang tersembunyi dalam pikirannya, aku ini nanti begini begitu. Apalagi licik, jangan. Jangan suka menipu diri sendiri juga, ya. Semua yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu asalnya dari si jahat. Jangan saudara bisa dibohongin atau dipikat oleh keinginan saudara sendiri. Itu dipakai roh jahat, dipakai si jahat untuk menjatuhkan manusia sampai hari ini. Ya, jadi sekali lagi kita itu nurut saja. Kalau diajar dalam kebenaran, nurut saja, lakukan saja. Nggak usah pakai ide yang aneh-aneh, ya. Ikuti saja firman Tuhan. Kita semua itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau hari ini kita semua masih disayang Tuhan, dikasih kesempatan untuk bertobat, diberi tempat untuk melayani Tuhan, apalagi saudara, diberi pekerjaan supaya kita berkarya melalui pekerjaan kita juga untuk kemuliaan Tuhan, diberi kesehatan
supaya dalam keadaan yang sehat ini hidup kita sudah harus jadi berkat. Kan begitu kan? Nah, jadi biarlah pagi ini saya ingatkan kita semua agar kita tidak usah punya agenda sendiri. Biarlah agenda yang ada dalam hidup kita ini agendanya Tuhan. Kalau saudara di kantor, tunjukkan prestasi yang baik. Ya. Jangan menjadi aneh-aneh di kantor. Kalau saudara ada di gereja, tunjukkan pelayanan yang maksimal untuk Tuhan. Ikuti kebijaksanaan yang dalam kebenaran. Kalau yang nggak dalam kebenaran, nggak usah, saudara. Jangan diikuti. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kalau Ia rela mati buat kita, mestinya kita juga mau rela mati untuk Dia. Kalau kita mengatakan kita mau rela mati, artinya apa? Artinya dalam hidup ini kita sudah tidak punya kepentingan. Jadi kalau kita kerja keras cari uang banyak, itu bukan kepentingan kita. Itu supaya hidup kita ini efektif, bisa menolong banyak orang. Tidak perlu terjerumus dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu sebenarnya kita alami. Iya kan? Nah, itu maksudnya. Makanya setiap kita itu hidupnya harus bertanggung jawab. Harus kerja keras. Ya, harus jujur, harus murah hati, penuh belas kasihan. Meskipun ada orang yang bersalah sama kita, kita punya belas kasihan. Supaya orang yang bersalah kepada kita itu tidak terhilang, tetap ada di sekitar kita, menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Begitu sebenarnya. Cuma manusia kalau sudah mengeraskan hati, ya tidak ada yang bisa nolong lagi. Kalau manusia mengeraskan hati, Tuhan pun tidak akan menerimanya lagi. Kalau manusia mengeraskan hati itu maksudnya sudah tidak mau bertobat lagi. Tuhan pun tidak akan mengampuni lagi. Sebab barang siapa tidak bertobat, meskipun sudah diberi kesempatan, ya sudah tidak ada ampun. Sebab pengampunan tersedia hanya untuk orang yang bertobat, saudara. Jadi saudara, kita jangan tertipu oleh tipu muslihat si jahat itu. Kadang-kadang kita merasa melayani Tuhan, padahal untuk kepuasan diri sendiri. Nah, jangan sampai begitu, saudara. Ya, hidup ini cuma satu kali. Setiap hari sudah banyak masalah. Kita jangan pembuat masalah. Kita harus menjadi pembuat damai. Sebab firman Tuhan jelas, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, yang membuat damai. Ia akan disebut anak-anak Allah. Saudara, tentu kita semua tidak mau binasa. Kita mau selamat, kita mau jadi anak Allah. Tetapi ingat, jadi anak Allah itu bukan versinya kita. Versinya Allah, versinya Tuhan. Makanya kalau mendengar firman seperti ini, nurut saja. Ya, jangan merasa pinter. Kalau di kantor sudah jadi bos, udah kaya raya, yang tidak kaya pun sombong. Entah apa yang disombongin semua orang ini. Ya, kita itu nggak bisa sombong. Sebab tidak ada yang bisa kita sombongkan, saudara. Sombong itu awal kehancuran loh, saudara. Siapapun kita, ya, jangan sampai kita sombong. Kita nurut saja. Kalau diajarin kebenaran, nurut saja. Gak usah pakai tapi, banyak alasan tapinya. Maka dari itu, setiap pagi persiapkan pikiran dan hati yang bersih, ya. Bangun pagi, nah, latihan, disiplin, kan begitu. Latihan, saudara. Gak ada orang bisa mendadak, harus latihan, ya. Latihan melakukan kehendak Tuhan. Latihan di pagi hari menyiapkan pikiran dan hati yang bersih untuk memulai setiap hari dengan kekudusan, dengan kecerdasan, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Gitu ya, saudara ya. Sekali lagi,
nurut saja. Nurut saja pada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diajar dan diingatkan bahwa kami nurut saja pada kebenaran. Jangan mempunyai agenda sendiri. Terima kasih untuk peringatan di pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin, memelihara, mengajar, dan melindungi gerejamu ini Tuhan. Terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.